Silakan Pak. Ya, ya baik, kalau begitu salah satu ke pendaftaran dulu ya. Iya Bu. Permisi Bu Bidan. Ibu ini ada yang mau konseling KB. Apa bisa langsung dipanggil? Silakan. Perkenalkan Ibu Bu. Asmaul. Iya. Sama suami silakan. Silakan Bu Bidan. Selamat datang. Silakan. Silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Bidan Firaiza Fatimah yang akan menjelaskan apa yang Ibu dan Bapak butuhkan. Kalau boleh tahu, dengan Ibu siapa? Ibu Asmaul. Ibu Asmaul. Baik, dengan Bapak? Saya Teddy. Oh, Bapak Teddy. Mohon izin untuk keperluan apa Bapak Ibu? Kalau perlu boleh saya tahu? Begini Bu Bidan, saya ini datang mau ber-KB, Iya. tapi belum mengetahui informasi KB. Nah, sekarang umur anak saya 6 bulan. 6 bulan. Saya dan suami rencana ingin menunda punya anak dulu. Makanya kita ke Bidan Firaiza untuk mencari tahu informasi KB itu seperti apa, karena kami belum tahu Bu Bidan. Jadi begini Bu, setelah dijelaskan oleh istri saya tadi, jadi kami datang sini meminta bantuannya Ibu. Kira-kira KB yang seperti apa yang cocok untuk istri saya? Nah, untuk Ibu ya, Ibu menyusui kan? Iya, ASI full ya? Iya, ASI. Yang 6 bulan kemarin ASI eksklusif? Iya Bu Bidan. Belum menstruasi sama sekali? Belum Oh, Bu Bidan. baik. Untuk Ibu, karena Ibu menyusui sebagai bentuk kontrasepsi alami, ya Ibu ya. Karena saat Ibu menyusui, hormon-hormon tertentu akan menahan pembentukan sel telur. Jadi Ibu ber-KB secara alami. Namun setelah 6 bulan, nah Ibu wajib ber-KB. Bentuk KB itu bermacam-macam Ibu. Apakah ini KB yang pertama kalinya Ibu? Iya Ibu Bidan. Oke, sebentar. Nah, seperti ini Ibu. Ini macam-macam bentuk KB ya Ibu ya. Yang seperti ini, seperti IUD ini. Seperti IUD yang saya tunjuk ini untuk yang KB jangka lama, jangka panjang. Bisa sampai 5 sampai 10 tahun. Lebih efektif dan efisien, ya kan? Karena Ibu juga menyusui. Dan tidak mempengaruhi produksi ASI, ya kan? Yang ini ada IUD, ada implan, dan ada vasektomi karena ini kan anak pertama ya Ibu ya. Ini tidak memungkinkan, ya kan? Ini tidak memungkinkan untuk Ibu. Nah, seperti ini IUD, terus implan, dan ini ada pil KB yang khusus untuk menyusui ada Ibu. Ini metode aminotraktasi karena Ibu kan kemarin menyusui ASI eksklusif. Nah, Ibu kemarin 6 bulan yang kemarin menerapkan ini metode aminotraktasi ya Ibu ya. Ini ada kondom pria ya Bapak ya. Ini utamanya sih mencegah PMS, ya kan? Karena kita tidak tahu lelaki di luar itu seperti apa, ya kan? Dia bekerja, dengan siapa dia berinteraksi, seperti itu kan. Jadi ini menghindari, tapi ini kelemahannya karena kan si bapak itu pengen buru-buru ya Bapak ya. Bagaimana? Ya kan? Jadi ini untuk memasang ini itu memasang kondom itu membutuhkan sedikit usaha bersabar, begitu ya Pak. Dan ini terakhir kita ada ejakulasi di luar rahim, seperti saat menginap Pak, seperti saat mau mengeluarkan gitu kan, saat ejakulasi. Nah, Bapak cepet-cepet ditarik tuh, cepet-cepet ditarik untuk dikeluarkan dari dalam rahim, ya.
Tapi banyak sekali dia juga kelemahannya karena kan butuh kesabaran dan butuh komitmen tinggi untuk mencegah supaya sperma itu tidak masuk ke dalam rahim sang istri gitu. Bagaimana ibu dan bapak setelah mendapatkan pengetahuan seperti ini, ibu dan bapak memutuskan untuk memakai kontrasepsi seperti apa? Mas, jadi kita mau milih kontrasepsi mana buat KB? Kalau seandainya kita pilih suntik, bagaimana? Aku nggak mau suntik, aku takut. Oh iya. Kalau IUD bagaimana Bu Bidan? Kalau IUD ya ibu ya, ini kalau IUD itu ada kita definisikan dulu ya, karena dia kan kontrasepsi jangka panjang, kan efektif dan nyaman bagi perempuan. Kenapa efektif? Dia hanya sekali pasang, namun saat memasang pertama kali dia harus periksa IVA terlebih dahulu. Untuk apa periksa IVA? Pertama dia untuk mendeteksi apakah ada kelainan di serviks tersebut, ya, dan untuk mencegah adanya penularan PMS, gitu ibu. Setelah apakah ibu sudah pernah dilakukan tes IVA? Belum pernah Bu Bidan. Belum pernah. Jadi saran saya dilakukan IVA terlebih dahulu untuk mengetahui lendir serviks itu dan di bagian serviks itu apakah normal atau tidak. Ketika tidak normal, ibu harus diberikan terapi terlebih dahulu untuk membuat normal kembali begitu, untuk memperbaiki keadaan seperti semula gitu kan ya ibu ya. Nah setelah ibu selesai pemeriksaan IVA tersebut dan dinyatakan normal, ibu bisa datang untuk memasang KB IUD tersebut. Begitu ibu. Nah ini keunggulannya apa ibu? Lebih efektif untuk mencegah kehamilan seperti ini ya bu ya, karena dia ini terdiri dari kawat tembaga yang mana nanti saat pemasangan itu dia akan menyesuaikan terlebih dahulu. Makanya nanti ada sedikit kram, ada sedikit flek karena tubuh menyesuaikan ada benda asing yang akan dimasukkan ke dalam tubuh tersebut begitu sebagai respon ya. Nah ini mudah dalam pemasangan atau pencabutan, mudah ibu, karena hanya butuh waktu 10 sampai 15 menit dilakukan oleh tenaga ahli, para tim bidan kami yang akan melakukannya, dan itu hanya membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit selama jangka waktu 5 sampai 10 tahun. Begitu ibu. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Ada efek sampingnya nggak Bidan? Oh ada pasti kan, karena setiap KB itu pasti ada efek samping menyesuaikan dengan hormon si ibu begitu ya bu ya. Efek sampingnya pertama kali dia dipasang itu ada sedikit flek tersebut, agak nyeri. Ketika berhubungan mungkin akan terasa sakit karena ada benang, dan itu bisa diantisipasi ya kan, bisa diantisipasi dengan diperpendek atau dipotong begitu ya. Terus ke efek samping BB-nya nanti tetap, jadi dia membuat bentuk tubuhnya itu dalam keadaan ideal begitu ya. Begitu. Berarti Bu Bidan nggak ada terlalu berpengaruh besar ya untuk saat berhubungan suami istri gitu, enggak? Tidak ibu, karena kan tidak bapak, karena kan kami memiliki tim ahli yang akan melakukan pemasangan KB IUD tersebut. Efek sampingnya tidak terlalu riskan untuk keuntungannya yang jangka panjang. ASI lebih lancar, ASI tetap tidak mengurangi produksi ASI ya kan, dan berhubungan juga tidak was-was, lebih efektif, lebih efisien, dan lebih mudah dijangkau saat ibu ingin melepasnya. Tidak ada keluhan. Apakah ada yang perlu ditanyakan kembali? Jika sudah memutuskan untuk
melakukan pemasangan IUD Ibu ya. Gimana Pak? Saya tertarik Bidan Iya. melakukan pemasangan KB IUD. Kira-kira kapan ya bisa dijadwalkan untuk pemasangan KB IUD-nya? Karena Ibu tadi memberikan informasi belum pernah dilakukan IVA tes sama sekali, jadi saat ini Ibu bisa dilakukan IVA tes terlebih dahulu, menunggu hasil 2 minggu, ya kan, menunggu hasil 2 minggu Ibu bisa membantu Bapak untuk memakai kondom KB seperti itu untuk mengantisipasi terlebih dahulu, begitu Ibu. Setelah hasil keluar kami akan menghubungi dan Ibu bersiap untuk dilakukan pemasangan. Hanya 10-15 menit waktu yang diperlukannya seperti itu Ibu. Sampai sini ada informasi yang masih butuh disampaikan Ibu? Ini sudah cukup Bu Bidan. Mungkin kalau ada nanti yang ingin saya tanyakan, mungkin saya akan tanyakan lagi ke Bu Bidan di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu. Nanti akan saya jadwalkan ulang untuk melakukan pemasangan KB-nya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bidan. Sehat selalu. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih. Ya, mari Bu Bidan.